Bagus kan nyanyinya tadi? Isn't it beautiful, the song that we just sang? Percaya tak bilangi sudah dari dulu. I told you so. Oleh sebab itu bagi saudara-saudara tidak peduli umur berapa, kalau ingin terlibat di dalam paduan suara silakan bergabung ya saudara, supaya pada saat-saat tertentu kita bisa menyanyi hal-hal yang luar biasa. So therefore, regardless your age, we invite you to be a part of this choir ministry. So Mari that kita mempersiapkan hati bagi pemberitaan firman Tuhan. let us prepare our hearts for the deliverance of God's word. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, We thank you, O Lord, for today. karena kami dijamah dengan sukacita dan kebahagiaan. We are touched by happiness and joyful hearts. Hampir setiap orang itu memakai pakaian yang terlihat indah. Every one of us in this room look beautiful dressing in our Chinese costumes. Yang memberikan satu identitas yang khusus buat kami. That gives a special identity for each one of us. Bukan hanya sebagai bangsa Tionghoa yang berdiaspora, Not only that we are Chinese, tetapi identitas kami sebagai orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus. but our real identity is for us to be renewed in the Lord. Dan kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. And we would like to hear your words, Lord. Kiranya Tuhan menjamah kami. May you touch us. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara-saudara, pada saat kita memasuki saat-saat yang baru di dalam kehidupan ini, When we enter this new year, seringkali kita datang dengan berbagai macam warna dan latar belakang. oftentimes we come from different backgrounds. Seperti pada saat kita merayakan tahun baru Imlek ini, As we celebrate this Lunar New Year, di mana-mana kita melihat cahaya itu dipercikkan, bahkan di langit juga banyak cahaya yang berkemilau. we see so many beautiful lights in the sky as well. So Dan many juga beautiful banyak lights. orang-orang memberikan ucapan-ucapan selamat yang baik. And many of us give good wishes Oleh karena kalender itu berganti, because we change our calendar. dekorasi juga berubah, saudara. We change decoration like this. Dan kerap kali orang-orang itu selalu senang mengucapkan semoga tahun ini lebih baik. And many of us like to say, may this new year be better. Suatu pengharapan yang baik sekali, saudara. It is a good hope. Namun hati manusia tidak selalu bergerak secepat atau seharmonis kalender. But our hearts, the human hearts, does not adapt or change as quickly as we change our calendars. Karena ada yang memasuki tahun baru ini dengan sukacita, Some enter the new year with joyful hearts, tetapi juga ada yang memasuki tahun baru dengan sisa-sisa pergolakan, problema, dan juga kesusahan di masa lampau. but some of us carry old griefs, old problems, unhealed wounds, Bahkan ada yang membawa duka cita di tahun yang lama. and even carry griefs from previous years. Bahkan mungkin beberapa di antara kita memasuki tahun baru dengan hati yang masih terluka akibat peristiwa di masa yang lampau. Maybe some of us enter the new year with a wounded heart of what happened back then. Tetapi ada satu berita bahagia hari ini, saudara-saudara. But we have a good news today, brothers and sisters. Tuhan memang tidak langsung mengatakan kepada kita semuanya bahwa engkau akan dikuatkan secepat mungkin. God does not say to be strong quickly, Tetapi Tuhan mengundang kita semua. but God invites you to come to Him. Datanglah kepadaku. Come to me. Dan hari ini tidak hanya berbicara tentang terang sebagai satu simbol, saudara. And today we are not speaking light as a symbol only. Kalau saudara melihat tulisan yang ada di belakang saya ini, When we see the word behind me, yang berbunyi Yong Yan De Guang, that is Yung Yan De Guang. yaitu berbicara satu terang yang istimewa, yang khusus. It is talking about a light that is special. Jadi bukan simbol, It is not a symbol. tetapi berbicara soal pribadi It is talking about a person, an yang individual menjadi sumber daripada terang yang kekal.
that is the source of our eternal light. Yang artinya barang siapa yang berjalan di dalam terang Kristus itu sendiri, That means whoever walks in God's eternal light, dipastikan bahwa dia akan sampai kepada hidup yang kekal. surely he will have the eternal life. Nah, Saudara, Mazmur pasal 56 ayat 13 itu secara terang berbicara soal ini. Psalm 56 speak to us about this. Yaitu ketika Tuhan menyelamatkan jiwa kita. When God saves our soul, Pada saat Daud menulis Mazmur 56 ini, when David wrote this Psalm 56, dia tidak sedang merayakan kemenangan, he wasn't celebrating a victory. melainkan dia sedang hidup di dalam ketakutan yang menyesakkan jiwanya. He was living in a heavy fear that stressed him. Daud sedang tertekan, David was under pressure, dikejar-kejar musuh, chased by his enemies, dan jiwanya berada di ambang keputusasaan. and his soul stood at the edge of hopelessness. Pada saat di dalam situasi inilah Daud berkata, But in those times, David said, sebab Engkau Tuhan telah melepaskan jiwaku dari maut. "For you have delivered my soul from death." Jadi coba perhatikan saudara-saudara, Daud tidak sedang berkata, Tuhan Engkau membuat semua masalahku hilang. Tidak. Pay attention carefully. David did not say that God will make all his problems disappear. Tetapi Daud berkata dengan jujur kepada Tuhan, Tuhan Engkau menyelamatkan jiwaku. But David was speaking honestly, "God, you have delivered me." Jadi yang di dalam situasi seperti itu yang dibutuhkan oleh Daud itu bukan perubahan keadaan atau situasi. So in that situation, David did not need a change of situation. Yang dibutuhkan oleh Daud itu adalah keselamatan batin, What he needed was the inner soul salvation, ketenangan jiwa, inner soul peace, kelepasan daripada tekanan hidup. a relief from life's pressure, Yang di dalam bahasa sehari-hari disebut damai sejahtera. what we say in our daily life is peace. Nah, damai sejahtera ini menjadi tema paling utama di dalam hati orang-orang Tionghoa yang sedang merayakan Tahun Baru Imlek. Peace is the focus of Chinese people who celebrate Chinese New Year. Yaitu satu pengharapan besar kiranya aku merasakan dan mengalami damai sejahtera. It is their greatest hope to feel peace. Inilah yang disebut keselamatan batin. And that is what we call the inner soul salvation. Karena keadaan mungkin tidak bisa dirubah. Sometimes we cannot change our situations. Yang sakit tetap sakit, tidak sembuh-sembuh. The ones that are in sickness, they remain sick. Orang yang berada di dalam depresi, depresinya juga tidak pernah hilang. The ones who are in depressions, they remain under depression. Tetapi pada saat kita memasuki tahun baru ini, But when we enter this new year, adalah setiap orang berbicara sama seperti Daud. may we also speak like David did. Yang aku butuhkan adalah keselamatan batin, What I needed the most is my inner salvation ketenangan jiwa. and peace. Dan aku bisa tersenyum. And therefore I can smile. Aku bisa melayani dengan baik. I can serve the Lord better. Dan jiwaku pelan-pelan menjadi satu jiwa yang bisa tenang di hadapan Tuhan. And my soul gradually becomes find peace. Dan di dalam terang firman Tuhan ini, saudara-saudara, In God's light of Word of God, keselamatan Tuhan tidak berhenti di bagian luar saja. God's salvation does not stop at the surface. Memang acap kali Tuhan menyembuhkan kita dari segala problem, dari segala keruwetan hidup, dari segala masalah, bahkan penyakit kita. Many times God fix our problems, Tetapi pekerjaan Tuhan tidak hanya berhenti di luar. but God's plan does not stop at the surface. Yang disentuh pertama kali oleh Tuhan adalah batin atau jiwa kita. The first thing that God touch is our soul. Pada saat batin kita ini tenang, When our soul becomes in peace, mengecap kedamaian abadi, we experience the eternal peace. disitulah kita bisa merasakan apapun yang terjadi di luar.
And therefore, we might experience whatever it is that we face Asal kita outside. bisa memiliki ketenangan dan kesejahteraan di dalam Tuhan, As long as we have peace in God, itu sudah cukup. that is enough. Yang kedua, saudara, The second thing, kita berbicara tentang terang kehidupan, we talk about the light of life. yaitu terang yang menghidupkan, bukan terang yang membuka atau menelanjangi kehidupan kita. The light that gives life, not the ones that expose our sins. Daud berkata bahwa Tuhan menyelamatkannya supaya dia bisa berjalan di dalam terang yang hidup. David said that the Lord rescued him so that he may walk in the light of life. Jadi yang diharapkan oleh Daud itu adalah terang yang menghidupkan dia. So what David was hoping is the light that brings life to him. Bukan terang yang hadir untuk menghakimi atau menelanjangi atau membuka semua kelemahan dan semua kejahatan serta dosa-dosanya. That is not the light that exposes our shame and judges our wounds. Tetapi dia mengharapkan terang yang bisa menghidupkan jiwanya yang mulai mati. He hoped for a light that gives life. Jadi terang yang dimaksud oleh Daud itu adalah terang Tuhan yang bekerja seperti fajar. God's light works like the dawn, Bukan terang seperti thunderstorm, seperti kilat di angkasa. not like a lightning, Bukan kilat atau cahaya yang membakar kemudian untuk membinasakan. not the light like lightning that destroys and burns, Tetapi satu terang yang bercahaya seperti fajar. but the light that shines in the dawn. Datang lembut dan perlahan-lahan memasuki kehidupannya. It comes gently and slowly entering his life. Sehingga menyentuh bagian kehidupan Daud yang paling dalam untuk menyembuhkan dia. It touches David's inner life to heal him. Yang pasti pada saat Daud mengharapkan terang yang bercahaya itu, For sure, when David was expecting that kind of light, yaitu dia mendapatkan kepastian bahwa kegelapan tidak akan berkuasa selama-lamanya di dalam hidupnya. he receives the assurance that the darkness will not reign forever in his life. Acap kali sebagai orang percaya, saudara, Many times, we as the believers, kita tidak pernah dapat untuk menghilangkan kegelapan dalam hidup kita secara total. we cannot erase the darkness in our life totally. Masalah yang paling berat acap kali menjadi kegelapan dalam hidup kita. Our biggest problems becomes the dark part in our life. Pada saat keluarga ditimpa oleh malapetaka, When our families are suffering, facing problems, kita acap kali kehilangan kemampuan untuk melihat cahaya Tuhan. we oftentimes lack the ability to see God's light. Kita panik dan kita merasa berada di dalam kegelapan. We panic and we feel that we are living in the darkness. Saudara, bukan hal yang baru kalau seseorang itu berada di dalam terminal illness. It is not a new thing when someone experiences a terminal illness. Dia merasa berada dalam kegelapan yang mencekam jiwanya. He feels like he's living in a darkness that threatens his life. Ingin menangis tapi tidak bisa. He wants to keep on crying, but he cannot. Ingin berkeluh kesah, sudah capek untuk berkeluh kesah. He wants to complain, but he becomes tired of complaining. Dia ingin berdoa kepada Tuhan, tapi seolah-olah doa itu tidak pernah menyentuh hati Tuhan. He wanted to keep on praying to God, but he feels like his God never reached to God. Daud pernah merasakan situasi seperti ini. And David was in this situation. Nah, pada saat Daud terpukul seperti ini, dia berkata kepada Tuhan, When David was in this experience, he talked to God. apakah seseorang yang berada di dalam kubur, di dalam kebinasaan itu bisa mengucapkan syukur kepadamu Tuhan? Can someone still give thanks to the Lord when they are in the midst of grief and problems and difficulties? Bisakah seseorang yang ada di dalam dunia orang mati bisa bersuka cita di dalam Engkau Tuhan? When someone is grieving over a death of someone they love, can they still be thankful to God? Jadi Daud juga mengalami masa-masa kegelapan dalam hidupnya, saudara. So David was in the darkness time in his life. Tetapi Daud berkata kepada Tuhan juga, But David also said to God,
terangmu itu menjadi cahaya dalam hidupku. Your light becomes the light of our life, my Ketika aku life. berhadapan dengan firman-Mu, When I face your words, firman-Mu itu pelita, your words is the light to my path. your word is the lamp. Your word is the lamp. Dan firman-Mu itu juga terang pada kakiku. And your words is the light to my Pada path. saat itu saudara Daud merasakan bahwa dia dituntun oleh Tuhan keluar dari kegelapan. And that moment, David felt that God was leading him out of the darkness. Dia memasuki cahaya terang yang menyejukkan jiwanya. David enters the light that shine in his life. Kalau saudara ingin mengalami seperti Daud, If you want to experience like that, dalam situasi yang bagaimanapun dalam hidupmu, regardless what situations you have in your life, carilah Tuhan di dalam firman-Nya. look for God in his words. Dan disitulah kita akan mengalami terang yang kekal. And there we will experience the eternal light. Terang yang tidak membiarkan engkau digeluti dan dicekam oleh kegelapan. The light that will not let you be alone in fighting problems and difficulties in your life. Dan terang itu akan menjamin jiwa saudara. And that light will give us assurance. Sekali engkau milikku, Once you belong to me, sekali engkau berjalan di dalam terang, once you walk in my light, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. I will never forsake and leave you alone. Mazmur 23 mengatakan demikian. Psalm 23 says, Sekalipun engkau berjalan di dalam kegelapan, even though I walk in the darkness, engkau tidak akan sendirian. you shall never be alone, Karena gada dan tongkatku bersama-sama dengan engkau. for my staffs are with you. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Brothers and sisters, beloved brothers and di sisters, dalam terang yang kekal, in the eternal light, selalu muncul pengharapan yang baru. there's always a new hope. Tuhan itu memberikan bukan sisa-sisa pengharapan untuk kita bisa survive, God does not give you the remainings of hope, so therefore we can survive. tapi Tuhan itu selalu memberikan pengharapan yang baru, But God gives us a new hope, yaitu pengharapan yang membuat kita ini dihidupkan berhari-hari. that hope will give us life day by Pengharapan day. pengharapan yang bukan sekedar membuat kita bisa survive, saudara. Not the kind of life, light that gives us a survival mode only, Tetapi pengharapan yang menghidupkan kita. but the light that gives us life. Dan inilah perkataan yang hendak saya berikan kepada saudara dari Tuhan Yesus Kristus. And this is the word of God that I would like to share to you all. Aku datang kepadamu, I come to you. aku membuka hidupmu, I open your life dan aku memberikan hidup kepadamu. and I give you life. Pada saat engkau menerima hidup itu, And when you accept that life, engkau akan menerimanya di dalam kelimpahan. and you will receive it in bountiness, Karena dia adalah terang yang kekal. because He is the everlasting light. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, jadilah terang kami, Lord, be our light, bukan terang yang memaksa, not the light that forces, tetapi terang yang tinggal, but the light that stays and remains, bukan terang yang menyilaukan, not the light that gives us spotlights and blinds us, tetapi terang yang menyembuhkan. but the light that Di heals. dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen.